Halo, selamat pagi saudara dan sahabatku yang terkasih. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Rudi Rahabeat dari Tanah Tinggi di Kota Ambon. Saya mengucapkan selamat akhir pekan buat saudara dan sahabatku dimanapun berada. Istimewa bagi umat Kristiani, selamat mempersiapkan diri untuk memasuki Minggu Adventus yang kedua. Perkenankan saya pada kesempatan yang baik ini berbagi sedikit dengan saudara dan sahabat sekalian teristimewa berkaitan dengan bahan homili atau bahan khotbah yang akan disampaikan dalam kebaktian pada hari esok, ya, pada Minggu Adventus yang kedua. Berdasarkan kalender Lembaga Pembinaan Jemaat GPM, bacaan yang dipilih adalah Yesaya pasal 57 ayat 14 sampai 21. Yesaya 57 ayat 14 sampai 21. Kalau kita membaca teks Lembaga Alkitab Indonesia, teristimewa dalam perikop ini diberi judul kata-kata penghiburan, ya. Kata-kata penghiburan. Kita berasumsi bahwa kata-kata penghiburan ini disampaikan dalam satu konteks, bisa kesedihan, bisa kerapuhan, bisa juga penyesalan. Tetapi mari saudara-saudari sekalian, kita coba melihat konteks dari teks ini. Secara umum, saudara dan sahabat sekalian, pasal 57 ayat 14 sampai 21 merupakan bagian dari apa yang disebut sebagai Trito Yesaya atau Yesaya yang ketiga. Jadi pada pasal 56 sampai 66 itu merupakan Trito Yesaya. Nah, kitab ini dibagi dalam 3 bagian: Proto Yesaya, Deutero Yesaya, dan Trito Yesaya. Biasanya Proto Yesaya itu berkaitan dengan masa sebelum pembuangan, kemudian Deutero itu pada saat pembuangan, dan Trito Yesaya itu pada masa sesudah pembuangan dari Babel. Nah, saudara dan sahabat sekalian, kalau kita menyimak bagian-bagian kitab Yesaya, tentu kita tidak membacanya secara fragmentaris. Kita harus melihatnya sebagai satu keutuhan. Kita juga bisa melihat pola yang hampir sama atau berulang secara semantik atau secara linguistik. Saya ambil contoh, ya, saudara dan sahabat sekalian, pasal 40. Kita lihat di situ juga ada kalimat-kalimat yang mirip dengan apa yang tertulis dalam Yesaya 57 tadi, ya. Pasal Yesaya 40 pada ayat 3 misalnya dikatakan begini: ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah jalan di padang gurun, jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Nah, ini paralel dengan bagian yang menjadi pokok refleksi di hari esok juga, yaitu pasal 57 ayat 14. Antara lain dikatakan begini: bukalah, bukalah, persiapkanlah jalan, angkatlah batu sandungan dari jalan umatku. Nah, kita lihat ada pola yang berulang atau pola yang mirip, ya. Secara metaforik itu menggambarkan suatu ajakan, bahkan suatu imperatif atau perintah untuk berbenah, untuk bergerak, untuk, kata yang mungkin kita bisa gunakan adalah pertobatan, ya, pertobatan. Kenapa, saudara dan sahabat sekalian? Nilai ini penting untuk kita renungkan. Masuki minggu-minggu Adventus, minggu penantian atau minggu kedatangan, tentu saja yang menjadi inti dari Minggu Adventus adalah satu bentuk perenungan diri, kemudian pertobatan dan transformasi diri, ya. Jadi kita harus masuk dalam meditasi, kontemplasi tentang siapa kita, kemudian kita mengambil keputusan iman untuk membaharui diri atau istilahnya itu pertobatan. Lalu setelah itu kita mengalami satu transformasi dari kehidupan yang lama ke kehidupan yang baru. Nah, saudara dan sahabat sekalian, dalam perikop kita, sekali lagi kita back to the perikop yang mau kita renungkan pada hari esok, Yesaya 57. Yang menarik juga, saudara, dikatakan di situ dalam bagian Alkitab ini, yaitu bagaimana Allah yang maha tinggi, ya, dia juga mau merendahkan diri untuk merasakan apa yang menjadi beban-beban hidup manusia. Nah, ini kita ingat peristiwa inkarnasi, ya, inkarnasi atau kenosis, ya, pengosongan diri. Allah di tempat tinggi menjadi manusia. Nah, di situ kita lihat
ayat 15. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Nah, saudara dan sahabat sekalian, bahwa kita punya masalah, kita punya kelemahan, punya kesalahan, ya. Tetapi selalu saja ada kesempatan untuk kita ada dalam perenungan bahwa terbuka jalan yang baru yang harus kita pilih di minggu-minggu Adventus ini, sehingga minggu-minggu Adventus betul-betul memberi makna pertobatan, pembaharuan hidup. Dan Allah selalu menyediakan kesempatan itu, ya. Engkau jatuh tetapi tidak tergeletak. Engkau punya masa lalu tetapi engkau juga punya masa depan. Dan oleh karena itu engkau tidak perlu terus hidup di dalam keputusasaan. Hiburkanlah, pulihkanlah, atau dalam terjemahan dalam New International Version digunakan istilah healing, ya. Jadi ini juga satu proses penyembuhan, healing, ya. Jadi orang yang terluka disembuhkan, dipulihkan. Nah, luka itu bisa saja luka fisik, tetapi juga luka-luka batin, ya, luka-luka spiritual yang mestinya juga kita sembuhkan, kita pulihkan. Kenapa? Karena kita masih tetap diberi kairos, diberi kesempatan untuk menggunakan waktu ini dengan baik, ya. Peran-peran kita dalam keluarga, di tempat pekerjaan kita, di komunitas di mana kita berada, selalu saja tersedia kesempatan untuk kita memulai kehidupan baru. Dan tentu saja, saudara dan sahabat sekalian, kita tidak memulai hanya semata dengan kekuatan kita, ya. Tetapi kita merendahkan diri dan mengakui bahwa kita membutuhkan Allah. Kita membutuhkan Roh Kudus kalau kita menggunakan perspektif perjanjian baru. Kita membutuhkan Roh Kudus yang memberikan kepada kita kemampuan. Dan kita membutuhkan Yesus, seperti Rasul Paulus bilang dalam Filipi pasal 4 ayat 13, bahwa segala perkara dapat kita tanggung karena kekuatan, power yang diberikan oleh Tuhan. Nah, terjemahannya itu Christ, Yesus Kristus. Nah, saudara dan sahabat sekalian, belajar dari inspirasi kitab suci, khususnya bahan khotbah di hari esok di Gereja Protestan Maluku, harapannya kita semakin tersentuh, kita juga semakin tergugah, dan kita mengambil keputusan untuk berbenah. Dan setelah itu kita juga sadar bahwa kita harus terus berkarya, kita harus terus memberi dampak, baik dalam keluarga, tetapi juga dalam lingkungan yang lebih luas. Karena persoalan kita bukan saja persoalan individu. Kita sedang menghadapi struktur-struktur sosial yang tidak adil. Kita sedang menghadapi krisis-krisis ekonomi yang membuat banyak orang menjadi menderita. Dan dalam konteks seperti begitu, kita harus muncul, kita harus hadir dengan energi yang ada pada kita. Kita harus berperan seperti sebutir garam yang kemudian dapat berdampak, atau secercah cahaya yang kemudian dapat menerangi, memberi harapan, optimisme kepada orang-orang yang remuk hati, orang-orang yang pesimis. Ya, tahun depan katanya ada resesi ekonomi gelap. Tetapi di dalam Tuhan dan bersama dengan Tuhan sebagai orang percaya, kita tetap yakin bahwa selalu ada harapan, selalu ada cahaya, selalu ada jalan keluar. Yang penting kita tahu sumber harapan dan sumber jalan keluar itu siapa, dan kepada siapa kita menggantungkan pengharapan kita. Terima kasih saudara dan sahabatku yang terkasih. Tetap semangat. Saya juga bersyukur hari ini bersama dengan teman-teman yang lain yang 16 tahun yang lalu ditahbiskan sebagai pendeta KPM di Gereja Peniel Latu Halat. Kami boleh diizinkan oleh Tuhan untuk melayani di Gereja Protestan Maluku sebagai pelayan firman dalam rentang 16 tahun, dan ke depan semoga Tuhan tetap melayakan kami untuk menjadi saksinya, menjadi bentaranya, menjadi alat kesaksian di tengah dunia, di tengah gereja, dan tengah masyarakat. Tetap semangat saudara dan sahabatku. Selamat akhir pekan, selamat menyongsong minggu Adventus yang kedua. Tuhan memberkati.